caleg salah satu caleg dari internal bisa kemudian dilantik atau tidak dilantik. Tia Rahmania melawan dengan menggugat DPP PDIP yang telah memecatnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia membantah adanya penggelembungan suara untuk lolos menjadi anggota DPR RI. Kuasa hukum Tia, Juprianto, pihak-pihak yang digugat adalah Mahkamah Partai PDIP dan caleg DPR RI Boni Triana yang ditetapkan sebagai pengganti Tia. Selain menggugat ke pengadilan, Tia yang tak terima juga akan melaporkan Mahkamah Partai atau MP PDIP hingga Boni Triana ke Bareskrim Polri Jakarta pada Jumat 27 September 2024 hari ini. Kuasa hukum Tia, Juprianto Purba, menuding Boni hingga Mahkamah Partai telah melakukan keterangan palsu lantaran menuduh kliennya mengalihkan suara partai berlogo moncong putih itu. Seperti diketahui, Tia merupakan anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Dapil Banten 1 malah tiba-tiba digantikan Boni Triana usai mengkritik keras kasus pimpinan KPK Nurul Gufron. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni Talapesi menanggapi santai bahwa pihaknya siap menghadapi upaya hukum Tia Rahmania. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, memang di internal partai kita mempunyai mahkamah partai yang bisa memutuskan secara internal terkait apakah salah satu caleg dari internal bisa kemudian dilantik atau tidak dilantik. Tapi bagaimana detailnya silakan tanyakan kepada DPP partai. Bu, kami dapat informasi alasannya karena dua caleg itu diduga menggelembungkan suara di Dapil Banten dan Jawa Tengah. Itu benar nggak, Bu? Silakan tanya ke DPP partai. Ya? Ada anggap mungkin tadi nggak gitu yang tadi ya. Kita ada anggapan juga kalau gara-garanya itu soal mengkritik KPK kan Nurul Gufron ini nggak ya? Nggak ada hubungannya karena memang acara yang kemudian di Lemhanas itu kan dilaksanakan itu sebelum sesudah surat itu kemudian dilayangkan kepada KPU, jadi nggak ada hubungannya. Ini jangan kemudian ada salah pengertian, ini sepertinya ada perbedaan atau ada ketidaksukaan antara partai politik dengan KPK, tidak ada hubungannya. Berarti memang proses di internalnya juga sudah berjalan sebelumnya juga ya, Bang? Silakan tanya ke DPP partai. Tapi ya? Karena penggelembungan suara nggak, Bu? Perkembangan sekalian ada Mas Dasko juga mungkin bisa mewakilkan. Ya, insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat. Timing tepatnya itu kapan sih, Mbak? Kalau boleh tahu, karena ini jadi saling tunggu-tungguan ya? Ya nggak saling tunggu-tungguan kan, beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ketemunya di mana? Si kognitif di kepala saya. Artinya terjadi konflik di dalam batin saya, Pak, ya. Lemhanas ini yang saya harapkan adalah pemateri-pemateri yang luar biasa, di mana kami dibekali untuk jadi modal insya Allah 5 tahun ke depan. Izin perkenalkan diri, saya Tia Rahmania, PDI Perjuangan, Banten 1. Kenapa saya tidak membuka jaket ini? Karena KPK ini lembaga yang didirikan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum kami Ibu Megawati Soekarno Putri. Merdeka! Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami. Ya, Bapak bukan produk dari kami, itu satu. Korupsi itu intinya etika dan moral Pak. Saya adalah salah satu dosen anti korupsi Pak. Ya, izin ya Pak. Baik. Nah, terima kasih.
Baik, Karena Bu. demikian, terima kasih Pak. Karena Bapak, Bapak sendiri, Pak Gufron sendiri yang membuka. Bapak tadi kami Jadi juga, Pak, dengan demikian, halo. mohon ini masukan Bapak dan kepada Ibu. panitia Lemhanas, kalau bisa cari Tolong dihargai materinya forum ini, Bu. yang memberikan Tolong forum ini nilai-nilai dihargai baik. dulu Bapak, aja Bapak. dulu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Baik, terima kasih Bu. Namanya siapa Bu? Izin? Ibu Mutiara. Oke. Nanti saya jawab ya Bu ya. Iya, Bukan kalau bertanya tentu juga saya akan jawab, tapi jangan keluar gitu. siap. Izin Bapak, mungkin dilanjutkan dulu Bapak izin. Oke. Bukan karena bertanya tapi tidak di dalam, jadi saya tidak akan menjawab. Lanjut. Oke, saya yang teknis saja. Karena waktunya 5 menit. Apa jenis-jenis tindak pidana korupsi dalam undang-undang hukum di Indonesia? Ada sekitar 20 pasal Pak, dari pasal 2 sampai pasal 22. Klasternya klaster 1 yaitu perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara. Di dalamnya ada 2 hal. Pertama, memperkaya diri secara melawan hukum, dan kedua, pasal 3-nya menguntungkan diri dengan kemudian merugikan keuangan negara. Itu di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Kedua, penggelapan dalam jabatan. Saya kira Bapak Ibu sekalian tahu bahwa nanti Bapak Ibu sekalian diberi kewenangan untuk kemudian menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Apa itu? Misalnya mobil. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.